di OMK We Are Family. Bersama gue Tiara dan gue Abi. Dan sekarang kita kedatangan dua orang pasangan. Pasangan apa nih? Ya, kayak romantis banget nih. Romantis banget, kemana-mana berdua loh. Waduh. Masih antar jemput, harmonis pokoknya. Dan kayak pernikahannya masih baru ya? Baru nggak sih? Kita nggak tahu, mungkin Ya, kita nanti tanya-tanya juga ya. kita harus tanya-tanya nih, gimana sih tips and triknya gitu. Oke, ini lagi sama kuning-kuning nih. Mari kita perkenalkan. Dadah! Om Steven dan Tante Lucy. Halo gitu dong Tante, masa nggak ada suaranya? Ini kan podcast. Halo Tante. Gimana? Agak deg-degan nggak tadi tiba-tiba kita undang mendadak? Mendadak banget kayak, Om, ayo isi podcast yuk gitu. Lah, ayo gitu kan. Gimana perasaannya? Iya, kalau saya terus terang aja. Tadi suami saya nggak ngasih tahu kalau misalnya memang mau diundang podcast. Tadi dia bilangnya itu, ayo kita ke sana ke tempatnya Tiara gitu. Di sana OMK sedang buat podcast gitu. Jadi Om nggak ngasih clue? Enggak sama sekali. Makanya tadi pas ditembak, loh kenapa saya jadi podcast gitu kan? Padahal justru saya pengen tahu apa sih yang mereka lakukan untuk podcast ini gitu. Nah Ternyata ini kita harus ngisi. Jadi ada miskom ya? ada miskom ya, ya Om ya? Nggak tahu ini omnya apa sengaja nggak ngasih tahu. Coba gitu. gimana Om? Gimana tuh? Coba klarifikasi. Waduh, klarifikasi. Ya, itulah suatu panggilan yang tak terduga. Iya. Tujuannya MIK ini? Akhirnya bisa juga kita ngumpul di sini kan gitu. Jadi dia ngasih kejutan sama aku kayaknya ya. Ih, makanya kan kita bilang dari awal kalau pernikahan mereka tuh memang romantis Banget kayaknya nih mah. Masa sih kelihatan romantis? Iya. Walaupun ada miskom dikit, tapi akhirnya jadi tersenyum juga. Senyum selalu always. Ngomong-ngomong soal romantis nih, dulu nih waktu tar dulu. Umur pernikahan Tante dan Om ini udah berapa tahun sih? Udah 5 tahun. 5 tahun November tahun 2022 itu kita sudah 5 tahun 5 tahun. menjalani pernikahan. Nah, yang setahu kita kan Om tinggalnya di Kalimantan ya? Mau tahu? Wow. Mau dong Om. Bukannya ya. Aku malah spoiler, harusnya Om yang cerita. Ceritain dong Om waktu pas masa muda gimana? Kalau masa mudanya sih biasa-biasa aja. Sering mewalang buana. Jadi dari kita sekolah di Jawa, selesai pulang ke Kalimantan, ya mengembara mencari hati yang belum ketemu ya kan. Serpihan hati yang belum ketemu. Iya. Akhirnya kita jalan kembali ke Jawa. Kok tahu-tahu di situ ada sesuatu yang klek gitu, apa patah hatinya atau bagaimana ya? Ternyata ada sesuatu hal yang ketemu gitu. Disitulah di Klaten kita ketemu. Di Klaten? First time ketemu daerah Klaten. Itu by apa kok bisa ketemu? Waktu itu saya secara pribadi juga ada acara mungkin ya ke keluarga. Terus dari situ tahu-tahu kok ada informasi lah yang ini. Nah terus istri akhirnya juga dia pulang kampung. Disitulah kami dikenalin ya, cuma sekilas akhirnya ya berjalan dengan waktu. Terus saya pribadi juga pulang ke Kalimantan, dia ke Jakarta. Tapi kita walaupun jarak jauh, kita selalu komunikasi gitu. By WA ya Om ya? Iya. Oh enak ya, udah zaman teknologi berarti kan? Ya, akhirnya ya udah kita sepakati. Terus waktu berapa bulan itu ya?
dari awal kita ketemu terus PDKT-nya Kalau- berarti. Jadi aku cerita ya. Jadi sebelum ketemu, jadi salah satu saudaraku gitu kan, sepupu lah waktu itu. Oke. Terus mau nggak kita kenalin, aku kenalin gitu. Terus boleh gitu kan, nggak ada salahnya kan. Jadi nggak jadi juga kan temen gitu Iya. kan. Mau Gitu. kenalan gitu. Mau kenalan gitu kan, siapapun gitu kan. Boleh, aku bilang kan gitu. Oke deh. Jadi sebelum kita ketemu lah, pokoknya kita dikenalin lah, aku kenal sama sepupuku. Nah dia juga diinformasikan dikenalin sama tantenya gitu kan. Kita sepupu tante itu mereka berteman gitu. Nah terus jadi sebelum ke Jawa gitu kan, memang kebetulan sekali keluargaku memang ada rencana pulang ke Jawa waktu itu kan, ke Klaten. Jadi kita udah ini tuh, kita udah WA-WA-an, jadi kenalan gitu kan, WA-WA-an gitu kan. Sempat udah ketemu, udah ini WA udah hilang gitu kan. Kalau aku kan prinsipnya udah, kalau misalnya dikenalin siapapun silahkan gitu kan, nggak jadi teman gitu kan. Jadi nggak terlalu peduli banget waktu itu gitu. Jadi nah terus akhirnya aku beritahu aku akan ke Jawa nanti tanggal sekian, ya kita bisa ketemu di sana gitu kan. Ya udah akhirnya kita ke Jawa. Nah ke Jawa tuh udah sempet hilang Udah kontak. senyum-senyum nih Om, senyum-senyum sumringah mengingat masa lalu. Iya, gitu kan, sama sempat hilang kontak gitu loh, maksudnya nggak ada informasi apa-apa gitu kan, sampai sana udahlah gitu kan. Nah nggak ada informasi, nggak ada komunikasi lah. Terus tiba-tiba ada telepon, ada informasi dari sepupuku, Lus nanti Stephen sama keluarganya mau datang. Hah? Mau datang? Waduh. Tiba-tiba Iya, mau datang. Aku Sempat bilang. menghilang, Sempat terus hilang. tiba-tiba datang Iya, lagi bawa datang keluarga. lagi, iya mau bawa keluarga gitu kan. Aku bilang, lah gak ada omongan apa-apa gitu ya, gak ada omongan apa-apa. Terus kok tiba-tiba mau ketemu, dia juga gak ngomong, soalnya ngomong langsung sepupuku, bukannya dia yang WA aku kan. Nanti aku mau kesana sama keluarga aku, kan gak begitu, ini sepupuku yang ngomong gitu kan. Jadinya ya udah, karena memang waktu itu rencana, memang waktu itu keluarga, karena memang kita kesana kan, selain kita berkunjung ke ini kan keluarga di sana, kita kan juga ingin liburan gitu kan. Ya udah waktu itu kita sudah punya rencana, kita mau ke pantai di daerah Gunung Kidul gitu kan. Pantai apa di sana ya? Apa sih Apa namanya, itu namanya? lupa. Bukan Pangandaran ya, bukan ya? Jauh Jauh ya. apa sih aku lupa deh, Jayanti apa Rianti apa aku lupa deh namanya. Pokoknya kita kesana lah, aku jalan. Terus aku bilang aku nggak bisa hari ini, aku udah ada rencana sama keluarga aku pergi, aku bilang gitu kan. Jadi aku nggak bisa, ya udah terserah, aku bilang gitu. Pokoknya aku mau pergi gitu kan. Ya, aku ini lah. Jadinya aku utamakan keluarga aku lah, maksudnya dalam hati kita karena sudah merencanakan saat itu. Ya udah akhirnya kita pergi ke pantai. Nah terus keluarga aku sempat bilang, ini nih keluarga udah pada datang, dia bilang gitu kan. Dan akhirnya aku dengar cerita mereka akhirnya ketemu sama aku kan, akhirnya mereka memutuskan waktu itu mereka juga ini liburan ya, mereka waktu itu ke kolam renang ya, berenang ya Pak waktu itu ya, di kolam di inilah itu tempat ini. kita rencana bukan untuk ini, dalam arti kalau rumah dia ini melewati untuk kolam renang. Jadi keluarga itu sama sepupunya Tante Lucy ini itu dia, jadi tempatnya itu jadi berdekatan. Jadi mereka kita jalan, rencana kalau memang dari kolam renang kita mampir ke tempat dia gitu. Intinya gitu. Intinya Iya. berarti Om begitu ketemu sama Tante Lucy ngobrol sebentar, Belum. terus belum Masih itu. Masih panjang sih, kita itu masih panjang. Oh, oke. Iya, masih panjang. Siap. Tapi Om Tante nih, kan aku juga penasaran nih, ketika pertama kali first time ketemu itu biar nggak awkward, biar nggak garing banget gitu, gimana Om cara ngobrol sama Tante Lucy waktu ketemu? Nah itu dia nih, sekarang ceritanya masih panjang. Jadi itu udah kejadian kayak gitu. Jadi dia sama keluarganya ke Plunang waktu itu ya, ke renang sumber air waktu itu di sana. Aku ke pantai waktu itu, Jayanti apa kalau nggak salah namanya waktu. Nah terus akhirnya
udah kan kita cara kita masing-masing, terus aku tetap kontak-kontak ke dia waktu itu. Nah terus pada akhirnya kan sampai malam tuh kita menuju pulang itu, nah sempet dia kita WA-an nggak kasih tahu sih gitu kan waktu itu aku bilang. Nah terus akhirnya kita putuskan ya udah kita ketemu. Jadi di acara selesai ya udah kita ketemu di mana ya tempat yang asik ya, aku bilang gitu kan, untuk kita ketemu bareng gitu kan. Masih di Klaten kan ini? Masih. Akhirnya kita ketemu ya udah di alun-alun gitu kan, alun-alun Klaten waktu itu. Malam-malam pasti. Malam-malam, udah malam. Dan Karena aku dia waktu itu- pulang dari rekreasi itu pas Iya. di Klatennya itu udah malam. Nah waktu itu juga keluarga aku kan keluarga aku nggak tahu kan tentang hal itu, nggak tahu waktu itu kan. Terus aku bilang, Bu, ini ada yang Mbakku mengenalkan gitu loh, dia mau kenalan hari ini sebenarnya datang, cuma kan kita udah terlalu pergi gitu. Nah terus dia mau ketemu, ini ajakin ketemu ke alun-alun, ada yang mau nganter nggak? Aku bilang gitu Oh, kan. tante Karena- masih ada was-was sedikit iya, berarti. karena kan keluarga besar itu kan, kita keluarga besar satu mobil itu. Gimana? Ya udah kita antar deh. Akhirnya keluarga-keluargaku tuh kita putuskan ya udah antar Mbak Lucy dulu. Oke. Antar Mbak Lucy dulu ke alun-alun gitu. Akhirnya kita janjian di sana. Nggak disebutin Kenapa? yang Namanya. nganter itu Kenapa? dalam satu mobil itu. Boleh. Iya, disebutin satu persatu. Astaga, Iya. terlalu jauh, terlalu lama gitu. Jadi satu keluarga tuh satu rombongan, pokoknya kalau nggak salah satu mobil itu ada sekitar 7-8 kali. Wah. Jadi keluarga besar. Jadi Om sendiri bawa berapa keluarga? besar. Enggak, dia udah posisi memang rumahnya itu dekat dengan Dekat alun-alun. alun-alun. Ya, jadi dia posisi udah di rumah gitu loh. Dan akhirnya keluargaku ya udah kita antar deh gitu kan. Ya wes aku antar. Ya udah akhirnya mereka antar. Akhirnya nah ini nih pertemuannya justru gitu kan. Akhirnya kita janjian tuh kan. Terus sampai tuh terus sama keluargaku di mana nih? Ya udah pada tunggu sini deh gitu kan. Tunggu sini. Aku ini biar aku ketemu, aku bilang gitu kan. Ya udah nih aku udah sampai, aku bilang gitu kan. Kita ketemu gitu. Oke, kita ketemu, akhirnya dia datang. Telepon-teleponan tuh, baru telepon dalam ini ya. Tapi ketemuannya berdua doang kan? Berdua. Keluarga nggak ikut kan? Keluarga tante ngumpet di mana? Keluarga. Ya mereka main, cari ada arena bermain Karena alun anak-anak. kan besar, anak-anak main. Terus ada yang beli ronde apa namanya? Wedang Ronde gitu kan. Mereka di situ, mereka Sambil juga kepo-kepoan. Oh, itu siapa gitu. intip. Ya udah, nah itu baru pertama kali telepon. Jadi kan selama ini kan WA gitu kan. Kita baru dengar suaranya tuh dia gitu Suaranya kan. gimana tuh pertama kali? Hah, dengar suara kaget juga gitu ya. Kenapa tante? Gimana? Kayak masa lalu gitu. Suaranya gimana dulu? Om? Itu yang selalu Halo? terngiang Gimana? di diri dia kan. Enggak, Suaranya bikin bergetar hati tante. bukan bergetar. Jadi dulu gini. Kok suaranya kok aneh banget sih? Ini laki-laki apa bukan sih? Tante kira suaranya kayak perempuan apa gimana sih tante? Iya, jadi kayak rada-rada perempuan gitu kan. Apa jangan waria aku pikirkan gitu kan kok Halus, berarti halus suaranya. aneh. Halus. Suaranya halus ya. Gitu. Jadi nggak kayak cowok gitu kan, kurang gitu. Bener nggak sih ini? Aduh, jangan ya aneh-aneh gitu kan. Ya udah akhirnya kita ketemu kan. Ya aku tunggu di sini katanya gitu kan. Waktu itu karena suasana malam mendekati tahun baru waktu itu kan, jadi kan rame tuh di alun-alun gitu kan, dan banyak pedagang. Ya udah, ini aku tunggu di tempat permainan gitu kan. Ya udah. Nah, terus akhirnya ketemu dia tuh. Cari-cari mana? Bajunya warna apa? Biru. Itu kan biru banyak tante. Gitu. Nggak cuma Om Steven dong. Makan gitu kan. Ya udah, aku coba cari. Akhirnya ketemu juga ya waktu itu ya. Kaget juga. Kaget juga pertama ketemu. Oh, ini Maaf dia. tante, deketin. Iya. Terus. Ternyata ganteng juga ya. Enggak ada. Kok mikir dulu ya? Kok mikir dulu? Bener apa ini orangnya gitu kan? Ya, tapi Bener ini tuh apa tante? Kesan pertamanya tuh gimana begitu melihat Ya, Om yang di 5 ya, tahun lalu? Ya, yang jelas kalau namanya ketemu baru pertama ya pasti deg-degan gitu kan. Dan juga pasti di pikiran udah, aduh mudah-mudahan orangnya ganteng, cakep, gitu kan, sesuai dengan keinginan aku. Berekspektasi gitu kan. dulu. Berekspektasi lah macam-macam gitu kan. Ketemu soalnya. Wah, berarti intinya tante mau ngomong Om paling ganteng Dan sesuai dengan ekspektasi.
nggak ada tepuk tangan nih. Yang belakang kurang support nih. Tegang betul mereka. Mereka lagi main game sambil mendengarkan. Nah terus ada pas kita ngobrol, kita waktu itu di tempat ini bakso ya Pak ya. Bukan bakso. Hujan nggak? Oh iya, Hujan. suasana hujan, benar. Hujan Hujan. waktu itu ya, rintik-rintik. Terus ada ini nggak situasi romantis di mana pakai jaket karena hujan? Enggak, kita kan di warung. Heeh. Nah, kita makan bakso ya. Ya, bakso terus teh kan, teh hangat lah itu Udah menghangatkan badan dia. Masing-masing nggak ada yang bawa jaket, Oh. masalahnya. Coba, Oh. Ternyata Abi hebat juga ya Bisa untuk ya. hal-hal yang kayak gitu ya. Sayang aja belum ada calonnya. Tenang aja Bi, tenang. Nah terus dari acara itu ketemu bareng, kita makan. Nah terus akhirnya nih di situ kan dia bilang kamu liburan sampai kapan gitu kan, tanya. Oh aku liburan sampai waktu itu rencana mau ke Blora segala ya, panjang ya waktu itu ya. Nah kebetulan aku itu rencananya besok itu sudah mau pulang gitu kan. Jadi kita akhirnya aku pikir aku liburanku masih panjang nih, keluargaku sudah harus pulang besok gitu kan. Nah, ya udah akhirnya aku putusin. Aku bilang ya udah nanti aku bilang sama keluargaku deh, mungkin aku perpanjang aja liburannya. Demi mengenal. Biar bisa mengenal lebih jauh. Iya gitu kan. Jadi kan pas aku bilang masuk liburan pasti panjang dan momen gitu kan saat itu, ya udah aku panjangin deh liburanku gitu. Ya udah kalau gitu nanti kita inilah nanti aku akan tetap tinggal di sini sampai tahun baru di sini kan. Soalnya aku tanya nih tahun baru di mana? Di Jawa. Oke, tahun baru di Jawa. Oke, ya udah nanti panjang. Akhirnya keluarga aku juga akhirnya setuju aku boleh memperpanjang. Ya udah akhirnya aku memperpanjang liburanku. Nah disitulah akhirnya terjadilah terjadilah pertemuan di selanjutnya situ. Dan akhirnya kita sempat jalan bareng gitu loh, jalan bareng kita ke Gua Maria di Sendang Serinengse. Iya. Terus itu Batu Kapur tuh. Terus kita juga ke Candi waktu Backstreet, itu. apa? Backstreet, kita juga Backstreet Backstreet? Di Jogja. Bingung kan udah ada tadi udah sama keluarga masih aja backstreet. Backstreet gimana tuh? Ya, makanya tadi aku mikir dulu, tadi kan udah bawa keluarganya, itu gimana Tapi caranya tadi nggak tetap gini, backstreet? Tapi nggak gini. Gimana? Tadi mikirnya kan nggak megang gini ya. Iya, tadi aku mikir. Masih gitu perhatiin kan. aja ya. Jadi kita sempat jalan deh, dan akhirnya di situ kan kita akhirnya mengenal ya, lebih mengenal di situ. Nah terus akhirnya inilah pokoknya ya ada masa-masa inilah yang menyenangkan lah pada saat itu, kita bersama itu bisa ziarah, bisa ke candi bareng-bareng yang tadinya mungkin aku sama keluarga aku juga belum bisa ke tempat ini beberapa tempat wisata gitu kan. Nah kita akhirnya aku bisa habiskan waktu lebih panjang di situ. Nah disitulah mungkin kalau misalnya aku tidak memperpanjang waktuku libur, mungkin aku nggak terlalu kenal banget ya itu mungkin kesempatan ya, kita nggak tahu juga, mungkin Bunda Maria merestui juga pada saat kita berdoa di situ gitu kan. Karena wisatanya wisata rohani. Nah betul, wisata rohani juga Luar di situ. biasa. Dan juga Lebih adem. tipenya Tante Lucy itu dia suka jalan, jadi pas momennya. Gitu. Iya. Kita habiskan berdua ya akhirnya. Iya. Itu dia suka jalan rekreasi, jadi ya dimanfaatkan waktu libur gitu. Traveler banget. Nah, Dan- kalau sorry Iya, nih. lanjut, Mbak. Nah, kalau Om sendiri tadi kan Tante udah ngungkapin tuh pertama kali ketemu si baju biru di mana gitu kan. Nah, kalau Tante sendiri pakai baju apa? Terus sesuai nggak nih sama ekspektasinya Om? Atau Om sebenarnya udah lihat fotonya Tante sebelumnya? Kalau lihat sih belum, cuma lihat pertama kali kok ini apa ya, rambutnya kan potong pendek gitu, jadi Oh iya, rambutnya pendek waktu itu. iya waktu itu kan dia suka pendek, kalau panjang kan agak feminim. Kalau dia kan orangnya ya cuek gitu aja kan, Simple ya, rambut dia. ya. Dia sempat aneh aja. Sama juga kan sempat aneh juga. Nah, gitu ya. Iya. Ya akhirnya udah kita saling tegur sapa, kenalan.
ya setelah itu ya kita jalani. Pas kapan saat itu Om terketuk buat jalan lagi deh sama Tante Lucy? Kalau jalani ya Kan kita tetap maaf Om, pertama kali kan Om lihatnya aneh banget sih, rambutnya cepak gitu kan, orangnya Rambutnya simpel, pendek. tomboy banget nih gitu kan. ya setelah karena saya pribadi juga melihatnya kayaknya ya maksudnya untuk pertemanan atau lebih lebih ke depannya itu dia untuk ajak ngobrol itu enak gitu loh. Jadi ya udah kita jalani aja gitu. Istilahnya nyaman ya Om ya, Iya. nyaman. Om langsung kerasa klik gitu, deg-degan juga nggak? Kalau deg-degan sih enggak, cuma ya udah dijalani aja, besoknya kita jalan, dinikmati aja perjalanan liburan kita gitu. Mungkin karena udah nyaman. Kalau Karena udah udah nyaman tuh nggak bisa nyaman. dipisahkan itu kalau udah Iya, nyaman. jadi rasa deg-degannya itu kayak abu-abu gitu. Ganti dengan kalau nggak ketemu bingung. Nah, Jadi saya gitu. rindu berat. Iya. Betul. Iya, jadi karena kan memang kalau misalnya sih kita dikenalin gitu kan, memang kalau misalnya kita lagi jomblo gitu kan, jadi kalau aku prinsipnya adalah dikenalin, oke, aku terbuka, dikenalin siapapun aku tuh terbuka. Jadi nggak jadi adalah itu nanti kita jalannya bagaimana gitu loh. Jadi nanti buat mungkin yang muda-muda itu kalau saya karena memang ada beberapa orang itu kalau kalau dikenalin tuh enggak mau gitu, biar aja ntar aku cari sendiri gitu kan. Iya. Tapi kalau buat aku gitu kan, kenapa enggak gitu loh, toh kita kenalan bukan berarti kita harus jadi gitu kan. Kalau misalnya cocok ya oke, kita jalanin, kalau enggak ya sudah gitu kan. Jadi memang waktu itu jadi kalau pas ketemu sama dia juga rasa deg-degan banget tuh enggak juga ya, karena Iya. memang sudah menanamkan di dalam diri gitu, ya udah kenal gitu kan, kalau misalnya cocok ya udah jalan gitu. Jadi nggak deg-degan banget gitu, tetap sih ada rasa Deg-degannya. ini ya gitu, penasaran, terus rasa ini juga pasti ada ya, cuma karena kita menyiapkan seperti itu ya udah gitu loh, ya mungkin itu yang dirasakan dia juga seperti itu. Tapi aku penasaran nih, waktu pas pertama kali mau kenal, apakah sudah dipersiapkan untuk oke, aku mau kenalan karena mau menikah, atau memang ya udah kenalan-kenalan aja? Saat kapan terus akhirnya memutuskan untuk oke, kita mau melanjutkan atau membangun rumah tangga? Kalau di saat kita kenalan itu ya ya ini dari Tante Lucy tadi bilang, karena kita udah untuk perkenalan itu bukan untuk kita Cuman kenal aja kita gitu. di samping kenal ini ya, kalau memang cocok itu tadi kan ya kita lanjuti, kalau enggak ya sebagai teman itu tadi. Oh, berarti jangan kita diperkenalkan terus ya itu tadi nolak apa, jangan ini ya. Kita di satu sisi menambah teman. Iya. Kalau kita nggak jadi juga nggak ada masalah kan. Nah gitu, jadi kita jalani aja. Nah dengan berjalannya waktu, Tante Lucy ke Jakarta, saya di Kalimantan. Dengan berjalannya waktu kita selalu komunikasi. Akhirnya ya dari situ kita udah matang, udah siap, ya udah kita tentukan tanggal pernikahan kita, dan kita memang udah mempersiapkan betul-betul. Oke, tapi Om, aku penasaran nih. Kan biasanya kalau cowok-cowok pada umumnya adalah ketika kita dekat sama perempuan, pasti kita juga istilahnya nyari yang lain dulu nih sekiranya. Itu ada nggak Om kayak gitu? Pertanyaannya Enggak, kalau kita pertanyaannya ya. gini ya, Tante mau dengar kan? Iya kan? Nanti Oh, nggak penasaran iya, dong. iya. gini ya. Kalau sebelum kenal dia, kita ini kan namanya apalagi cowok ya, kita kan selalu cari, kadang-kadang keluarga juga memperkenalkan, sebelumnya juga nolak gitu. Dalam arti kita gengsi dong kan gitu. Nah, ya siapa aja. Namun setelah kenal dia beda gitu loh. Ya kita jalani. Oh ternyata ada ya ada sesuatu yang memang beda gitu. Chemistry-nya ya Om. Apa itu sih Om yang beda itu loh?
Ya itu tadi kita Apakah dengan karakternya Tante Lucy, ya mungkin terus pelayanan Tante Lucy kepada lingkungan, atau kalau gimana? pelayanannya sih apa ya, karena kita jaraknya jauh. Untuk apa orang bilang kalau pacaran jarak jauh itu. LDR, LDR, oke gitu kan. LDR. Nah dengan berjalannya waktu kan saling komunikasi, terus mungkin cocok, akhirnya ya udah sepakat. Ya inilah mungkin akhir dari perjuangannya Om mencari yang lain dulu tapi ketemunya adalah Tante Lucy. Dan mungkin karena kan kita udah sama-sama dewasa, Kalau mungkin akan beda buat mungkin anak-anak muda MK gitu ya, pada saat mungkin misalnya punya pacar gitu ya, mungkin bisa jadi belum ada kepikiran tuh nanti aku harus dia akan jadi pasangan hidupku gitu, mungkin ada ya, tetapi mungkin belum inilah, kurang matang lah ya, mungkin beda dengan kita yang sudah memikirkan aku saat ini mencari pasangan hidup, bukan pacar lagi. Komentar lagi. Kita mencari pasangan hidup gitu, pasangan hidup yang dia bisa menerima kita padanya gitu, dan kita juga bisa nyaman gitu ya dengan dia, karena memang saya juga nggak tahu selama ini sudah selalu berdoa Tuhan kasih jodoh gitu ya dari dulu gitu kan, kok nggak dikasih gitu ya, tapi ya udahlah, udah pada tahap ya udah, kalau misalnya memang nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau misalnya Tuhan memberikan ya puji Tuhan lah ya, puji Tuhan gitu kan. Nah akhirnya nggak tahu juga gitu kan, akhirnya dipertemukan, dan itu masa kita perkenalan juga itu pendek juga ya Pak, nggak pendek ya, tapi kita menjalankan pacaran itu ya jarak jauh gitu loh. Jadi kita ketemu itu pada bulan Desember Januari kita teleponan tahun 2016 atau 16 ya. Iya. Desember 17 bukan ya? 17. Itu Januari 17 ya, oh ya Desember itu. Nah itu telepon-teleponan, itu sekitar jalan 3 bulan. Nah kita telepon-teleponan, kita nyaman hampir tiap hari. Dan kadang yang aku salut tuh sama dia tuh, jadi pada saat kita mau tidur dia tuh ngecek 2 bareng. Siapa di sini yang suka doa bareng? Ngajakin doa bareng ya, bagus. Coba kaum muda sekarang sleep callan sampai dia bobo sampai pagi masih callan. Jangan kan pacaran terus ngajakin doa bareng kalau Iya. gitu. Mana suaranya? Nah, pertanyaan selanjutnya, berarti udah setelah menikah udah 5 tahun, ada perubahan nggak nih dari sikap? Enggak, belum menikah. Jadi 3 bulan kita jalani. Terus? Nah, terus tiba-tiba nggak saya sangka itu adalah, terus dia bilang. Terus? Oh ini kita masih kembali ke Masih Alur yang- gitu. alur yang Tante. Jadi saya sempat langsung, dia kan langsung ya udah kita menikah aja. Hah? Menikah? Gue bilang gitu. Aku terus nggak ada kepikiran gitu ya, paling cepat itu. Akhirnya kita berjalan 3 bulan kalau nggak salah waktu. Hah? Menikah? Ya ntar lah, aku bilang kan gitu. Kita harus persiapan semuanya gitu kan, harus nyiapin dana lah apa-apa gitu. Ya udah nggak usah, sederhana aja gitu loh. Gitu kan. Jadi aku pikir, terus akhirnya kita aku pikir lagi, ya udahlah gitu kan. Nah terus ya udah, tapi kita waktu itu akhirnya punya komitmen juga gitu. Pas nikah itu ada beberapa komitmen, waktu itu kita bicarakan bersama, dan akhirnya kita ya udah oke deh. Akhirnya keluarga aku kan juga belum tahu banyak ya tentang dia, waktu itu cuma baru ketemu dia alun-alun Baru di gitu kan. alun-alun udah ngajak nikah. Berarti LDR-annya 3 bulan? Iya. 3 bulan lah waktu itu jalani, telepon, dan akhirnya waktu itu dia memutuskan tahun ini. Ya lo tahun ini kapan lagi, kita udah dewasa gitu kan. Enggak lah, tahun depan lah, aku bilang gitu. Enggak, tahun ini aja, katanya. Mau nggak, kata gitu. Ya udah deh. Iya. Mungkin Om itu takut kalau Tante Lucy kabur atau Tante Lucy diambil yang lain gitu kan. Jadi Om, ya nggak Om? Karena tadi yang Om bilang ini klik banget nih, Iya. udah klik, serpihan hatinya Enggak, sudah terkumpul. Kalau Om sih mikirnya bukan masalah dia mau diambil orang atau apa. Ya kalau memang jodoh kan, biarpun kemanapun ya tetap jodoh kita kan gitu. Cuma kita mikirnya usia. Kalau semakin kita diulur-ulur waktu kita, toh sama juga. Tapi waktu umur kita kan semakin bertambah. Kita lah bukan yang
ABG yang masih muda jangka waktu kita, tapi kita udah usia yang harus kita putuskan bersama gitu. Ya, jadi akhirnya terus kita merencanakan, akhirnya juga minta izin sama keluarga waktu itu, dan akhirnya Liburan sekolah liburan sekolah suamiku akhirnya dari Kalimantan ke Jakarta untuk main dan berkenalan, dan langsung kasih tahu sama ibu kan bahwa akan serius mau nikah gitu, dan akhirnya kita tentukan waktu bulan November ya. November, coba deh bayangin ketemunya bulan Desember, Januari, iya makanya 3 bulan terus Instan. November gitu kan. Akhirnya November kita putuskan waktu itu kita akhirnya menikah ya, waktu itu ya itu. Dan terus ya sampai sekarang jalanin. Nah tadi pertanyaan aku yang belum kejawab tuh. Apa? Berarti kan tadi Beda apa kita enggak? ngomongin, kita perbedaan. ngomongin yang sebelum dan perkenalannya. Ah. Nah setelahnya gimana? Apalagi kan patokan tadi pernikahannya karena umur ya. Ada nggak sih asam dan garam itu dalam Pasti, sebuah hubungan? pasti itu. Kayak bumbu. Jadi lapar. Siapa dulu? Tadi udah makan siang. Udah siang ya. Siapa dulu nih? Mungkin dari Om Steven dulu. Iya. Ya kalau asam garam itu pasti banyak lah, namanya udah rumah tangga dan kepala dua kan, pasti memiliki perbedaan di dalam mengambil keputusan, dalam ya terutama yang kalau orang pacaran kan manis-manisnya aja Iya, ya. masih Nah, kalau manis-manisnya. kita di rumah tangga itu ya pasti ada perbedaannya. Nggak usah jauh-jauh, kadang kita adik kakak aja pasti ada. Wah, Nah pasti ya ada. sama aja, cuma bagaimana kadang-kadang kita menyingkapinya. Kadang kalau yang satu tinggi ya satunya begini. Ngalah. Nanti kalau yang satu gini, yang ini bagaimana? Kenyataannya di lapangan gimana Om? Apanya? Sehari-hari begitu juga nggak sesuai dengan yang teori yang Om tadi baru sebut? Ya. Tante Lucy berarti begitu tinggi, Iya, tante memang harus gitu. gitu. Iya, Oh, prakteknya luar biasa gitu. ya. Terus ya Om. Pasti lihat ya, kelihatan karakter Sarah sering tinggi ya. Saya kelihatan ya, saya sering tinggi ya. Karena kan mempengaruhi kan dari beda usia itu juga pengaruh juga kita bagaimana menyingkapinya. Nah, kalau Tante Lucy? Kalau pas yang jelas sih positif dan negatifnya itu pasti ada gitu kan, tapi yang jelas yang negatif itu bagaimana menjadikan suatu hal yang positif kan gitu kan. Yang tadi Tujuannya seperti suamiku bilang gitu kan, ya kadang suka slack gitu ya, tetapi itu dia pasti menyikapi kalau dia lagi tinggi aku yang rendah gitu kan, aku lagi tinggi ya kadang agak tinggi juga tuh terpancing Tinggi, emosi. agak tinggi gitu kan, tapi ya maksudnya akhirnya kita juga saling memahami satu sama lain gitu. Karena jelas positifnya mungkin diantara kita tuh lebih banyak, positifnya tuh banyak banget, maksudnya persamaan kita banyak gitu, dalam arti dalam hal bisa kita untuk jalan kemana ayo gitu jalan. Gas. Kalau nyari kita tuh jarang, kadang pergi mulu gitu. Nah terus juga kalau menghadapi segala sesuatu hal juga kadang walaupun ada perbedaan gitu kan, tapi akhirnya kita saling diskusi gitu loh, seperti saya sampaikan ini alasannya kayak gini loh, aku suka gini-gini. Intinya gitu. komunikasinya Gitu. terus jalan ya. Yang penting sih komunikasi sih. Komunikasi gitu. paling utama. Dan saling memahami satu sama lain, kekurangannya dan kelebihannya gitu. Itu yang akhirnya ya sampai sekarang pun ya kita sih fine, dan juga tetap asik-asik aja Pak. Asik. Diasikin aja. Nah ini karena waktunya mulai terbatas Oh, nih, iya. Tante ya. Jadi ada pesan-pesan nggak nih buat kita RMK? Buat OMK dan buat mungkin Satu. keluarga-keluarga di sana yang istilahnya lihat nonton ini nih jadi terinspirasi gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat keluarga-keluarga di sana gitu. Dan juga untuk para jomblowers yang sedang mencari serpihan hati. Iya, kalau tadi katanya Om sampai ke Klaten, dari Kalimantan ke Klaten, jauh loh, itu luar biasa perjuangannya. Yang jelas kalau dari pengalaman saya memang tidak mudah kita, maksudnya apa saya kali yang nggak mudah, kali yang lain mudah ya, tapi maksudnya banyak tantangan yang harus kita hadapi, terutama dengan iman yang kita miliki gitu loh. Nggak mudah kita untuk mencari pasangan yang sama dengan iman kita
gitu, tidak sama gitu ya. Dan itu salah satu tantangan tersendiri, tetapi yang jelas kita pada saat kita mencari orang yang kita cintai, kita bawa sertakanlah Tuhan gitu loh, bawa sertakanlah Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menuntun kita siapa pilihan hidup kita gitu. Seperti yang saya rasakan, kok Tuhan kok nggak ini ya, kok nggak balas kok nggak ini sih, nggak dia tidak mengabulkan doa saya gitu. Tapi ternyata Tuhan sudah mempersiapkan buat saya gitu loh, mempersiapkan saya, suami saya tercinta. Ih, dicayang-cayang dong, boleh dong di sini peluk. Kadang-kadang dia juga bertanya-tanya, Apa tuh? selama ini kemana? Selalu begitu gitu loh. Iya, kemana aja sih selama ini gitu kan, kenapa nggak ada dulu ketemu gitu kan. Tapi itu dia yang jelas, kalian kalau ingin misalnya mungkin lagi pacaran atau enggak, mungkin juga nanti satu saat juga mau serius, yang jelas bawalah Tuhan beserta kita gitu loh, dalam arti supaya Tuhan juga bisa membimbing kita dan menuntun kita dan mencari yang terbaik di dalam hidup kita. Itu sih paling kalau misalnya dari saya sih. Kalau dari Om gimana nih Om? Sama lagi. Sama nih. Enggak, kalau Om sih ya selama kita masih muda, jalanilah kehidupan kita. Tapi ya kita harus selalu kuat dalam iman. Jangan lupa andalkan Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Ya. Oke. Sip. Jadi setiap perbuatan kita, setiap langkah hidup kita andalkan Tuhan, karena Tuhan yang punya kehendaknya. Oke. betul. Thank you Tante Lucinda. Thank you semuanya. Om Steven. Thank you. Oh iya, sama satu Tiara lagi. sama Apa tuh? Jangan lupa untuk terus berkomunikasi yang baik. Nah, Meskipun itu. lagi LDR nih kan, Iya. tetap setia. Iya, setia. betul. Jarak Karena tidak basicnya menghalangi cinta. Tuhan, ya Yes. nggak sih? Oke, kalau gitu kita tutup. Iya. Apa? Kita tutup. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih untuk Tante Lucy dan Om Sama-sama. Steven. Iya. Tetap romantis. Dadah.